Tahan dulu. Tahan dulu. Dulu. Ya. Saya lihat di bawah ada anggota TPUA yang lain, Bu Kurnia. Kami mohon untuk bersama Bapak Egy Sujana, Bapak Marwan juga, Marwan Batubara. Baik, sambil siap-siap, ini dari ulama kita, sebentar. Ya, ada anjuran dari ulama kita sambil menunggu pembicara naik ke atas. Ya, Bang Marwan. Kita untuk sama-sama membaca Ayatul Kursi bersama-sama. Ini permintaan Habib kita, ya, sambil menenangkan hati kita. Baik, saya tolong itu di belakang. Masa banyak. Tolong dibuka jalan biar masuk mereka ke sini. Ya. Tolong kita buka jalan di belakang. Mobil-mobil yang ada di belakang. Selamat datang teman-teman dari Solo dan Jawa Tengah. Takbir. Lanjut aksi sampai 22. Ya. Mari kita sambil menunggu yang lain, kita membaca Ayatul Kursi. Kita pimpin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kami persilakan Bapak Egy Sujana, ya. Habib. Nanti refli nanti. Pak refli nanti. Sabar, Pak Refli tolong ada yang megang ya, jangan pulang beliau. Ya. Saudara-saudara, mohon dengan kehikmahannya kita awali dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saudara-saudara, dari rangkaian yang pidato tadi, saya tidak mendengar mengenai apa dan bagaimana perilaku hakim Mahkamah Konstitusi. Maksudnya gimana? Dari Mahkamah Konstitusi. Ya nanti. Makanya jangan ganggu dong. Jadi coba lihat sebentar. Ini hakim-hakim yang harus kita lihat muka-mukanya. Karena berawal dari putusan 90, kemudian terjadi persidangan di MK, semua hakim ini dapat sanksi, tapi pelanggaran moral yang beratnya ada pada Usman, maka Usman yang dipecat. Poin pentingnya apa? Para hakim ini sebenarnya semuanya bermasalah. Yang kedua, persoalan seriusnya adalah dari kelakuan hakim-hakim ini tidak mengindahkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 huruf C ayat 3 bahwa hakim konstitusi itu berisi 9 orang hakim, 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari DPR, 3 dari Presiden. Pertanyaan seriusnya, kenapa yang sidang sekarang cuma 8? Ini bisa membatalkan dalam pengertian pelanggaran dari segi formil, tidak memenuhi syarat Undang-Undang Dasar 45. Harusnya 9 hakim. Kenapa tidak dibikin 9 hakim? Kenapa 8 jalan terus?
Bagaimana kalau deadlock, 4 dukung 4 tidak? Bagaimana suaranya lagi? Nah, ini nggak ada yang bahas dari tadi. Harusnya Jokowi buat kepres untuk menyelesaikan ini. Masih ada waktu kalau mau, supaya sah putusan ini. Yang kedua, dari hakim konstitusi, terutama yang bernama Arif Hidayat. Jadi nggak apa-apa disebut karena sidangnya terbuka untuk umum. Jadi jangan dibilang hoak dan memfitnah, tidak. Arif Hidayat menyatakan Jokowi tidak bisa dipanggil karena harus dihormati dia sebagai kepala negara. Di samping dia sebagai presiden. Menurut ilmu hukum, khususnya pasal 27 ayat 1 UUD 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Mengapa Jokowi dikecualikan? Ini kelakuan hakim, bukan kelakuan Jokowi. Jadi Jokowi terselamatkan oleh perilaku hakim yang seperti Tuhan, nggak bisa dibantah. Yang ketiga, pemeriksaan 4 menteri dan kemudian pemeriksaan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Yang boleh bertanya cuma hakim. Sejak kapan acara persidangan dipilah-pilah? Padahal yang membuat posita tuntutan-tuntutan itu dan petitumnya adalah lawyer dari pemohon 01 dan 03. Masa 01, 03 tidak boleh bertanya? Yang melarang siapa? Hakim. Hakim semuanya. Jadi kalau tadi jumhur bilang satu hakim bermasalah, siapa hakimnya? Kenapa nggak berani sebut? Saya sebut semua hakim ini bermasalah. Kalau ngerti ilmu hukum. Saya advokat. Harusnya ini diprotes oleh advokat 01 dan 03. Harusnya. Kunaon cicing wae. Ada apa ini? Tidak bermaksud kita mendelegitimasi, bukan. Tapi mengapa standar pengetahuan hukum ini kok tidak jalan? Betul apa tidak? Lalu bagaimana mau diharapkan keputusannya? Bagaimana? Jadi kita cuma di PHP. Apalagi gerakannya sekarang ini tidak dibayangkan seperti datang pada waktu kejis. Waktu kejis itu luar biasa. Mestinya ada kesini juga minimal 100.000 orang. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, masih ada harapan melalui Daeng, Pak melalui Mursalin, bawalah utusan datang ke MK. Karena ini dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 pasal 13. Siapa yang didemo harus menerima si pendemo. Yang memfasilitasi polisi. Kenapa polisi memberi kade ini? Kenapa polisi menjaga-jaga kita? Ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Masih ada waktu, karena tanggal 22 sebentar lagi. Bagaimana panitia di sini? Minta tembus dong bisa masuk ke MK. Enggak usah semua perwakilan menyampaikan tentang keluh kesah perilaku hakim yang tidak benar. Perilaku hakim yang diduga ada deal. Kenapa kok tidak boleh mempersoalkan? Nah, oleh karena itu, supaya kita tidak sia-sia di sini, harus ada gerakan yang signifikan. Jangan sudah orasi-orasi kemudian pulang nanti maghrib. Besok datang lagi, begitu lagi, nothing kita sini. Maka untuk itulah tadi saya awali dengan istighfar. Oleh karena itu, saudara-saudara, kesempatan kita bangkit untuk betul-betul meneruskan penegakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.